Saya Nuzul Aziatul Kulbiyah, NIM 9321368819. Di sini saya akan beropini atau berpendapat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema Hakikat Pendidik dalam Pandangan Islam. Namun di sini saya jelaskan sedikit apa itu filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran agama Islam. Mengenai hakikatnya, kemampuan manusia untuk dapat membina, mengembangkan, memimpin dirinya menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam dan juga merupakan pemikiran mendasar yang melandasi dan mengarahkan proses pelaksanaan pendidik Islam yang menjangkau permasalahan yang luas yang berkaitan dengan pendidikan bagi umat Islam. Salah satu unsur penting dalam proses pelaksanaan pendidikan Islam adalah pendidik. Di pundak mereka terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Hal ini disebabkan karena pendidikan bersifat dinamis yang mengalami perubahan secara kontinu dalam membangun kebudayaan dan peradaban umat manusia. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari aspek fisik, psikis, dan rohani yang memiliki potensi untuk dibina, dikembangkan, dan diarahkan agar mereka dapat mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang berupa amal-amal ubudiyah maupun aktivitas keduniaan yang lebih berdaya guna dan lebih optimal secara alamiah. Selanjutnya saya akan membahas opini atau pendapat saya tentang hakikat pendidik pada pandangan Islam. Definisi pendidikan Islam. Pada hakikatnya, pendidik dalam pandangan Islam minimal ada 4, yaitu Allah Rabbul Alamin, pendidik alam semesta, para Rasul, orang tua, dan guru. Adapun yang menjadi acuan dalam mendidik adalah Allah Rabbul Alamin, dengan segala sifat-sifatnya yang terukir indah dalam Al-Asma Al-Husna, nama-nama yang baik, mencerminkan sifat-sifat agung pendidik semesta alam yang dapat diadopsi dan dicontoh oleh manusia, yaitu orang tua dan guru, sebagai pendidik setelah Allah dan Rasulnya. Menurut Ade Marimba, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara menurut Ahmad Tafsir, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif kognitif maupun psikomotorik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kedudukan pendidik dalam pandangan Islam. Islam sangat menghargai dan memuliakan para pendidik atau guru. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan pendidik atau guru setingkat di bawah Nabi dan Rasul. Mengapa demikian? Karena pendidik atau guru sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sedangkan Islam sangat menghargai pengetahuan. Tugas pendidik dalam pandangan Islam. Dalam Islam, tugas seorang pendidik dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Posisi ini menyebabkan Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya bila dibanding dengan manusia lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Mujadalah, Surat 58 ayat 11. Secara umum, tugas pendidik adalah mendidik. Dalam Ahmad Tafsir menjelaskan, mendidik adalah tugas yang amat luas dan mengajar adalah sebagian dari tugas pendidik. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar di samping sebagai motivator dan fasilitator. Adapun syarat-syarat pendidik atau guru yang utama dalam pendidikan Islam adalah muslim atau muslimah, berakal karimah, sehat jasmani dan rohani, mampu atau kompeten, baik penguasaan materi maupun metode, peduli terhadap murid dan lingkungan, memiliki sikap terbuka terhadap ijtihad dan lain-lain. Bagaimana bila ada pendidik atau guru yang tidak memenuhi persyaratan tersebut? Dalam menangani masalah ini memerlukan pemikiran dan perhatian khusus untuk memecahkannya, yaitu dengan jalan musyawarah dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam pendidikan Islam dan alangkahnya lebih baik lagi bila hal tersebut di atas menjadi acuan saja dalam merekrut tenaga pendidik atau guru. Karakteristik pendidik dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, seorang pendidik hendaknya memiliki karakteristik yang dapat membedakan dari yang lain. Dengan karakteristiknya menjadi ciri dan sifat yang akan menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya, yaitu mempunyai watak dan sifat robaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. Bersifat ikhlas melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, harus bersifat sabar, jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya, senantiasa membekali diri dengan ilmu, kesediaan diri untuk terus mendalami dan mengkaji lebih lanjut, mengetahui kehidupan psikis peserta didik, tanggap terhadap berbagai kondisi, berlaku adil terhadap peserta didiknya. Dari yang saya jabarkan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidik pada hakikatnya adalah
Orang yang telah mendapatkan amanat dan mempunyai tanggung jawab dunia akhirat dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mengantar peserta didik ke gerbang kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, untuk menjadi pendidik yang berkualitas dan profesional harus memiliki kriteria dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam rangka pencapaian tujuan hidup, dan juga sifat-sifat yang menghiasi pribadinya dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dalam pandangan Islam. Pendidik yang baik adalah pendidik yang memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap peserta didik, yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mampu mengembangkan potensi yang ada baik lahir maupun batin, jasmani, psikis maupun rohani. Untuk itu, seorang pendidik wajib memiliki iman dan takwa yang kuat, kokoh, juga niat yang ikhlas yang dilandasi ajaran-ajaran Islam serta perhiasan akal karimah ditunjang oleh dedikasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diamankan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidik yang ideal atau guru yang ideal. Dalam setiap ruang dan waktu, pendidikan selalu mendapatkan perhatian dari setiap tokoh-tokohnya. Perbincangan tentang pendidikan seolah-olah tak pernah mati. Dalam kondisi apapun, pendidikan selalu dibicarakan, baik dalam kondisi berkembang dan maju maupun dalam kondisi stagnan atau bahkan dalam kondisi yang terpuruk sekalipun. Hal ini menunjukkan signifikasi posisi dan kedudukan pendidikan dalam peradaban manusia. Sebagaimana tabiat perkara duniawi, pendidikan dalam realitanya mengalami kembang-kempis. Situasi ini tidak terlepas dari pengaruh peranan tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam ranah pendidikan tersebut. Ketika tokoh-tokohnya kritis dan sensitif serta proaktif dalam masalah pendidikan yang mengemuka, maka pendidikan ada pada masanya akan melahirkan hasil-hasil yang memuaskan dalam setiap bidangnya. Akan tetapi sebaliknya, ketika para praktisi pendidikan tidak sensitif terhadap masalah pendidikan yang sedang mengemuka, bahkan terkesan reaktif dan a priori, maka hal itu akan mewariskan duka bagi dunia pendidikan. Tetapi sekali lagi, kemajuan dan kemunduran adalah dua perkara yang saling mengalahkan. Terkadang satu masa pendidikan memperoleh kemajuan yang signifikan, sedangkan pada masa yang lain terkadang pendidikan mengalami kemunduran yang sangat mengerikan. Jika kita mencermati visi pendidikan, semuanya mengarah pada mutu pendidikan yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh banyak komponen. Menurut Syamsuddin, ada 3 komponen utama yang saling berkaitan dan memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah kurikulum, guru, dan siswa. Dari ketiga komponen tersebut, gurulah yang menduduki posisi sentral atau utama, sebab peranannya sangat menentukan. Dalam pembelajaran, guru harus mampu menerjemahkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum secara optimal. Walaupun sistem pembelajaran sekarang sudah tidak teacher center lagi, seorang guru harus tetap memegang peranan yang penting dalam membimbing siswa. Bahkan menurut Undang-Undang Guru Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2006, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, melatih, menilai, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan yang formal. Kemudian pendidik atau guru yang ideal yang saya pahami yaitu adalah yang pertama, memahami landasan kependidikan, yang kedua, memahami kebijakan pendidikan, yang ketiga, memahami tingkat perkembangan siswa, kemudian yang keempat, memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, yang kelima, menerapkan kerjasama dalam pekerjaan atau tugas, yang keenam, memanfaatkan kemajuan iptek dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Jati. Nomor NIM saya 9321376919. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidik ideal menurut falsafah pendidikan Islam. Di sini saya beropini bahwa pendidik ideal yang dimaksud di sini yaitu pendidik yang dapat
memberikan teladan yang baik dan juga memperlihatkan dan mengajarkan kepada peserta didik terkait ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu di akhirat. Nah, menurut Al-Ghazali, pendidik ideal ini ada beberapa macam. Pertama, yaitu pendidik harus memperlihatkan kebaikan, simpati, dan empatinya pada muridnya. Maksudnya di sini yaitu pendidik harus memberikan kasih sayang, memberikan simpatinya, memberikan empatinya kepada murid, tidak semena-mena untuk pilih kasih seperti itu. Jadi guru itu harus memberikan kebaikan, memberikan simpati dan juga empatinya itu ke seluruh murid tanpa memilah-milah murid. Terus kedua yaitu pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didiknya dan juga tidak menuntut imbalan. Jadi dalam melakukan tugasnya sebagai menyebarkan dan juga membantu memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, pendidik ini harus menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik untuk peserta didiknya, serta dia tidak boleh meminta imbalan atas jasa yang telah ia berikan kepada muridnya. Jadi untuk menyebarkan ilmu, pendidik itu harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Jadi tidak mengejar hal-hal duniawi seperti itu. Terus yang ketiga yaitu pendidik harus menjadikan ilmu ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya di sini yaitu pendidik ini harus menjadikan profesinya sebagai guru ini sebagai jalan atau jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena menyebarkan kebaikan dengan memberikan ilmu kepada orang lain yang membutuhkan seperti itu. Terus yang keempat yaitu pendidik harus menegur siswa dengan penuh kehati-hatian atau tidak menggunakan kata-kata kasar. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika siswa mengalami kesalahan atau ketika siswa nakal, guru itu wajib menegur. Tetapi menegurnya di sini itu dengan bahasa yang santun, dengan penuh hati-hati, karena kan peserta didik ini juga belum tahu gimana psikologinya itu gimana, apakah dia orangnya gampang tersinggung atau bagaimana. Nah, maka dari itu guru itu harus menegur siswanya dengan penuh kehati-hatian agar tidak melukai hati siswa tersebut seperti itu. Yang kelima yaitu pendidik harus menguasai dan mempelajari ilmu sebelum disampaikan ke peserta didik. Jadi pendidik atau guru ini tadi harus menguasai ilmu yang akan diajarkan pada peserta didik. Jadi ilmu yang disampaikan itu benar adanya dan tidak tidak terjadi kerancuan lah nanti ketika diajarkan pada peserta didiknya seperti itu. Nah, menurut Imam Az-Zarnuji itu ada beberapa kemiripan antara pemikiran dari Al-Ghazali dan juga Imam Az-Zarnuji. Nah, menurut Imam Az-Zarnuji ini tadi pendidik itu harus alim. Nah, alim di sini itu maksudnya apa sih? Alim di sini itu dalam hal intelektual. Pendidik itu harus siap dalam mempersiapkan bahan ajar seperti itu. Kemudian guru itu juga harus memiliki inisiatif dengan cara berpikir cepat dan keras agar ketika menjalankan program pendidikan ini tadi si guru ini tadi tuh bisa berjalan dengan lancar gitu, memberikan ilmunya. Ketika strategi A tidak bisa diterapkan di kelas tersebut, guru tersebut harus mengganti dan berpikir dengan cepat gimana ya nanti strategi yang tepat untuk peserta didik. Oh, seperti ini. Nah, seperti itu. Agar program belajarnya itu juga berhasil dan juga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai kepada peserta didik tersebut. Nah, yang kedua yaitu warok. Warok di sini yaitu menjaga diri. Maksudnya yaitu tidak memikirkan hal-hal duniawi seperti yang tadi, seperti Al-Ghazali tadi, bahwa tidak menuntut imbalan tadi, seperti itu. Kemudian tidak terlalu banyak bicara pada hal-hal yang tidak penting. Jadi ketika guru itu ketika
dalam mengajar menyampaikan apa yang penting saja gitu loh. Jadi mengajarkan pada peserta didiknya apa yang penting dibicarakan. Ketika tidak, ya sudah gitu loh. Seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak penting itu seharusnya dihindari lah oleh guru agar tidak memperpanjang juga, agar tidak keluar dari keluar dari jalurnya gitu loh. Kan ada kurikulum dalam pendidikan. Nah, agar tidak keluar dari kurikulum itu hal-hal apa saja sih yang ada di kurikulum dan harus diperbincangkan pada peserta didiknya gitu. Sehingga di kelas tersebut itu juga tidak isinya itu cuma bercanda-bercanda saja seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu tua umurnya. Nah, maksudnya tua ini gimana? Usianya itu lebih tua karena itu menurut Azhar Sunni itu Azhar Nuji itu orang yang memiliki ilmu tua ini memiliki juga kapasitas keilmuan yang lebih dikuasai. Maksudnya di sini kan orang yang umurnya sudah relatif tua kan pasti ketika orang itu ingin belajar sehingga kan ilmu yang dikuasai itu banyak. Kemudian pengalaman juga banyak. Nah, dari pengalaman dan juga ilmu yang didapatkan itu tadi bisa diajarkan ke peserta didiknya seperti itu. Terus yang keempat yaitu berwibawa. Guru itu harus berwibawa walaupun di depan muridnya maupun di belakang muridnya. Nah, maksudnya itu guru itu dari kewibawaannya itu bisa memberikan teladan pada peserta didik tersebut. Kemudian yang kelima yaitu guru harus bermurah hati kepada peserta didik, kepada teman sejawat, profesi, kepada siapapun. Guru itu wajib untuk bermurah hati. Bukan hanya guru saja sih, tapi juga semua orang wajib bermurah hati kepada orang lain. Nah, kemudian yang keenam yaitu penyabar dan juga penuh kasih sayang. Nah, di sini kan peserta didik itu kan juga perlu orang tua di sekolah. Nah, guru ini kan disebut sebagai orang tua murid di sekolah. Jadi dalam menyikapi murid, walaupun murid itu nakal, walaupun murid itu sulit dibilangi, guru harus tetap sabar dan juga penuh kasih sayang pada peserta didiknya. Tidak pilih kasih kepada peserta didiknya. Ketika siswa mengalami kenakalan, diingatkan, ditegur, dibicarakan dengan hati-hati dan juga pelan-pelan. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya itu pendidik ideal ini gimana sih menurut falsafah pendidikan Islam. Nah, pendidik ideal ini tuh harus guru itu, pendidik itu harus memahami tentang peserta didiknya terlebih dahulu agar dapat mengcover peserta didiknya, agar dapat mendidik mereka dengan baik. Kemudian gimana sih caranya agar nanti dalam program pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Jadi harus memahami dulu gimana terkait dengan kondisi peserta didiknya ini tadi gitu. Jadi guru itu wajib untuk berkomunikasi dengan baik-baik dengan peserta didiknya tersebut, kemudian pada orang tua. Jadi ketika ada apa-apa bisa dikonsultasikan dengan orang tua, ditanyakan bagaimana sih Bu ini anaknya di rumah kebiasaannya seperti apa. Nah, melalui beberapa forum seperti nanti kan ada pastinya di sekolah ada pengambilan rapot atau hasil evaluasi peserta didik. Nah, di situ nanti si guru ini bisa saling berbicara pada orang tua murid gimana sih terkait hal tersebut seperti itu. Nah, kemudian bisa juga ketika ada anak yang sudah dibilangi tidak bisa karena kenakalannya, akhirnya kan kadang dipanggil di ruang BK atau bimbingan konseling, diberikan pengarahan, kemudian kadang didatangkan juga orang tuanya. Nah, dari situ juga bisa dikontrolin. Jadi baik guru maupun orang tua itu saling mengontrol satu sama lain seperti itu agar program pendidikan ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pendidik ideal menurut saya. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.